Di Indonesia terdapat berbagai macam candi, terutama di Pulau Jawa. Ada bermacam-macam candi yang tersebar dari mulai Jawa Timur sampai ke ujung barat Pulau Jawa. Namun, ada beberapa kejanggalan yang bisa dilihat di beberapa candi yang ada di Pulau Jawa. Kejanggalan terlihat dari patung dan relief yang ada. Kalau pengukuran secara tahun oleh arkeolog benar, maka banyak hal yang tidak masuk akal di dua candi, yaitu Candi Ceto dan Candi Penataran. Candi Ceto, Candi Sukuh, dan Candi Penataran merupakan candi misterius yang ada di Indonesia. Banyak kemisteriusan yang ada di dalam candi-candi tersebut hingga saat ini belum terungkap kebenarannya. Kita lihat dari yang pertama, yaitu Candi Ceto. Candi Ceto terletak di lereng Gunung Lawu, berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari bentuknya, Candi Ceto tidak seperti candi-candi lainnya yang ada di Indonesia, tapi justru mirip dengan candi-candi yang ada di peradaban bangsa Inca, Maya di Amerika Latin. Beberapa arkeolog Indonesia mengatakan bahwa Candi Ceto dibuat pada zaman Majapahit, tepatnya pada saat pemerintahan Prabu Brawijaya ke-5. Jika memang demikian, maka ada banyak keganjilan yang patut dipertanyakan. Antara lain, batu candi yang terbuat dari batu kali. Padahal pada era Majapahit, batu candi dibuat dari batu bata merah. Kemudian dilihat dari bentuk relief yang ada di Candi Ceto. Banyak yang menunjukkan hal-hal yang jauh lebih tua dari zaman Majapahit. Ada beberapa patung yang tidak menggambarkan orang Jawa yang ada pada masa itu. Patung tersebut justru lebih mirip dengan sosok orang Sumeria. Padahal kebudayaan Sumeria dikatakan sebagai kebudayaan tertua di dunia. Dari sisi wajah dan potongan rambut tidak menunjukkan orang Jawa, tetapi justru memiliki kesamaan dengan orang Sumeria, Viking, Romawi, dan Yunani. Namun dari sisi pembentukan mata, sangat identik dengan patung Sumeria. Dari wajah dan cara berpakaian serta perhiasan yang dikenakan bukan ciri khas Jawa, melainkan ciri khas Sumeria. Tetapi mengapa dipatungkan seperti orang yang takluk dengan wajah yang ketakutan? Bila diperhatikan dari sisi perhiasan, untuk telinga biasanya orang Jawa menggunakan sumping, sedangkan pada patung hanya menggunakan anting-anting. Pada lengan tangan biasanya menggunakan kelat bahu, dan pada patung ini tidak. Juga, pergelangan tangan orang Jawa biasanya memakai gelang keroncong, tetapi pada patung ini terlihat menggunakan gelang yang sangat mirip dengan jam tangan. Gelang jenis ini merupakan gelang ciri khas dari daerah Sumeria. Kebiasaan di Sumeria, perhiasan berupa gelang menyerupai jam yang hanya digunakan oleh mereka yang dari kalangan bangsawan dan kesatria. Begitu juga dengan bentuk mahkota rambut dan jenggot yang mirip. Kemudian bentuk mata yang sangat mirip, karena digambarkan mata yang besar dan lebar. Bila kita perhatikan lebih jauh, mengapa ada patung yang pada dasarnya sangat mirip dengan orang Sumeria yang ada di Candi Ceto, sedangkan orang Sumeria yang menggunakan pakaian seperti itu menurut literatur di zaman 3000 sampai 4000 tahun sebelum Masehi. Kalau mereka dikatakan manusia pertama yang mempunyai peradaban dan tata sosial yang sudah bagus, mengapa mereka menyembah dan kelihatan takluk di Candi Ceto? Jadi apakah bangsa kita tidak ada peradaban waktu itu, atau peradaban kita sudah lebih maju dari peradaban mereka? Selain kaitannya dengan orang Sumeria, pada relief di Candi Ceto tergambar sosok prajurit Jawa, di mana gambar tersebut terdapat dalam relief Candi Suko dan di Villa Hermosa, Meksiko.
Ada sebuah patung yang ada di Candi Cetoh yang diduga adalah sosok orang dari Sumeria. Dari patung tersebut menunjukkan sebuah kemiripan, sebuah relief yang berada di Monte Alban, Meksiko. Kemudian ada Candi Suku. Begitu juga beberapa patung yang terdapat pada Candi Suku yang letaknya tak jauh dari Candi Cetoh, yang sama-sama terletak di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 1186 meter di atas permukaan laut. Candi Suku berada di Dusun Berjo, Desa Suku, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Suku sebuah candi dengan bangunan yang unik karena terdapat kesamaan bentuk bangunan-bangunan yang ada di Mesir, Chichén Itzá, dan Tenochtitlan di Meksiko, serta Copan di Honduras. Pada kawasan Candi Suku, terdapat beberapa patung berbadan manusia tapi bersayap seperti burung. Sayangnya, kepalanya telah hilang. Namun, pada bagian belakang kawasan Candi Suku masih dapat ditemukan beberapa patung sosok manusia bersayap yang masih utuh, dan ternyata kepalanya menyerupai bentuk burung. Kesamaan bentuk sosok manusia berkepala burung ternyata terdapat pula kemiripan pada patung yang berasal dari bangsa Maya, literasi kuno pada bangsa Yahudi, serta relief dan patung pada bangsa Sumeria, Babilonia, dan Assyrian. Hubungan apakah di masa lalu antara leluhur bangsa kita dengan bangsa Maya, bangsa Sumeria, Babilonia, Assyrian, dan spesies manusia berkepala burung? Kemudian ada Candi Penataran. Candi Penataran terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, tepatnya di Desa Penataran, Kecamatan Ngeglo, Blitar, Jawa Timur, pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Di area candi ini terdapat banyak relief yang menyimpan misteri bagi yang jeli mencermatinya. Sangat banyak relief yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenal. Sosok-sosok tersebut selalu digambarkan dengan sosok yang seolah-olah takluk kepada yang berkuasa di Candi Penataran. Sayangnya, sebagian relief sudah rusak, namun untungnya beberapa bagian yang masih dapat dikenali. Beberapa relief di Candi Penataran yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenali. Ada sebuah relief yang terlihat ada 3 orang di belakang yang sedang duduk, dan di depannya ada 2 orang yang sedang menyembah. Kalau diperhatikan dengan jeli, orang yang paling kiri seperti orang yang berpakaian dari suku bangsa Han atau Cina. Lalu di depannya mirip orang yang tergambar di Angkor Wat, bangsa Champa. Dan di depannya lagi mirip orang dari Maya, Inca, atau Copan yang berasal dari Amerika Latin. Sedangkan salah satu yang berjongkok di depan, paling kanan, terlihat orang yang bertutup kepala seperti orang Yahudi. Dari gambar itu bisa diperkirakan yang disembah adalah yang duduk, dan 3 orang yang berdiri di belakang. Yang duduk adalah pengawalnya. Pada relief-relief yang berada di tingkat 2 bangunan Siti Hinggil yang ada di Candi Penataran, sangat jelas menunjukkan penaklukan suatu bangsa yang mirip dengan bangsa India. Leluhur Nusantara berhasil mengambil alih salah satu kereta berkuda dan memanah ke arah lawan. Kemudian leluhur Nusantara berhasil menusuk panglima dari bangsa Indian di benua Amerika. Lalu penambahan pasukan Indian untuk menyerang leluhur Nusantara. Kelihatan bala bantuan Indian terburu-buru dan berlari menuju ke medan perang. Pasukan Indian yang mempunyai kekuatan pasukan gajah, disinilah letak ukur tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan dalam pahatan relief terkuak sejarah jika nenek moyang kita pernah melakukan ekspansi hingga benua Amerika dengan mengalahkan bangsa India dan sempat berperang dengan prajurit bangsa Maya. Mereka kemudian menguasai wilayah tersebut
hingga diangkat sebagai penguasa.